Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya lagi ngetap oli ya, oli mesin nih, sama sekalian ganti saringannya ya. Atau ini olinya udah saya siapin ya. Saya mau pasang filternya dulu ya. Ini filter olinya ya, atau saringan oli tadi ya. Ini olinya udah saya keluarin, udah saya tap, sama filter olinya udah saya lepas ya. Ini saya mau pasang dulu nih ya. Untuk saringan oli atau filter oli itu sebaiknya setiap kilometer udah melewati 10.000 itu segera diganti. Takutnya ya udah kotor, banyak sumbatan, malah nanti masalah di mesinnya. Untuk oli mesin ya, saya terangin lagi ya. Untuk oli mesin itu setiap 5.000 kilo diganti. Itu bagusnya ya. Misalkan kelewat, jangan terlalu sering, soalnya bahaya nanti kalau sering kelewat, masalah di komponen mesin. Misalkan di ring seher, buring, metal jalan, metal duduk dan lain sebagainya ya. Apalagi yang sering ya, ini kendaraan kan kadang-kadang sering jalur macet ya, lewat jalur macet maksudnya. Kan otomatis waktu berhenti kan mesin hidup terus biasanya ya, sedangkan kilometer tuh nggak jalan. Nah, jadi kita nggak tahu ya, otomatis kan sirkulasi itu jalan terus, sirkulasi oli jalan terus, akhirnya apa, oli pasti ya volumasenya pasti berkurang. Jadi untuk oli mesin ini ya, sebaiknya setiap 5.000 diganti. Dan untuk oli transmisi ya, itu oli persneling itu sebaiknya setiap 20.000. Dan untuk oli gardan sama ya, 20.000. Jadi untuk oli mesin 5.000, oli transmisi atau oli persneling 20.000, dan oli gardan 20.000. Untuk filter oli atau saringan oli itu setiap 10.000. Tapi misalkan ya mau setiap ganti oli ganti filter lebih bagus, tapi kan kayaknya terlalu boros ya. Sebaiknya setiap 10.000. Dan untuk saringan bahan bakar yaitu setiap 20.000, baik atas atau bawah ya. Dan ini ya, saya pasang dulu nih. Nah ini kan tutup, awas jangan ditusuk ya, dari samping nih. Nah jangan ditusuk, takutnya sobekannya masuk. Nah ini tinggal pasang aja ya, nggak usah diisi oli, nggak apa-apa. Nanti otomatis kalau mesin hidup otomatis akan terisi sendiri karena ada pompa oli ya. Kita mulai pasang aja langsung. Ini ya, baut tap-tapan udah saya tutup. Sekarang tinggal pasang filternya ya. Tadi kan bukanya ke arah kiri, nah nanti masangnya ke arah kanan ya. Sebenarnya ini pakai tangan kuat ya, tapi kalau ragu pakai kunci aja. Nah cukup ya. Ini kan udah selesai ya. Sekarang saya tinggal isi olinya. Lah usahakan ya, jangan lupa nih untuk teman-teman supir ya, kan udah banyak yang bisa perbaikan sendiri. Kalau misalkan yang ganti oli, ini kan kapasitas mesin kan isinya 8 liter. Kalau ganti filter oli harus ditambah, jangan diisi 8 liter. Sesuaikan isi filternya. Ini kan filternya ada yang gede, yang kecil modelnya. Ini yang gede isinya hampir 1 liter, jadi kita isi 9 liter. Sama ya kayak mobil kecil ya, kan kadang-kadang mobil kecil yang isinya 3 liter. Tapi kalau misalkan ganti filter ditambah sesuai dengan isi filter ya, kira-kira kurang dari setengah liter ya.
jadi 3,5 kayak gitu ya seterusnya. Tapi kalau misalkan nggak ganti filter, cukup diisi 8 liter. Nah, isinya sesuai kapasitas olinya. Ini kan kebetulan mobil truk diesel, isi olinya cuma 8 liter. Jadi kalau misalkan kita ngetap oli tapi nggak ganti filter oli, ya diisi 8 liter aja udah cukup, nggak apa-apa, udah sesuai ya. Tapi misalkan ganti filter oli ditambah seisi oli filternya, misalkan filternya ya kan ada yang kecil, itu sekitar, kalau yang PS 100 ya, umplung tuh kan sekitaran setengah liter, jadi 8,5. Tapi kalau filternya gede diisi kira-kira 1 liter ya, jadi 9 liter. Jangan dipas ya, otomatis nanti berkurang ya. Intinya kalau kita ngetap oli terus kita ganti filter olinya, tetap oli harus ditambah ya. Kalau isinya 8 liter, kita isi ya sesuai dengan isi filternya, jadi 9 liter. Itu kalau filternya gede. Ini udah selesai saya pasang, sekarang saya mau isi olinya. Ini ya, saya tinggal isi olinya dulu nih, udah saya siapin. Yang penting ya, jangan lupa ya, kalau ngetap oli mesin itu setiap 5.000. Jangan sering kelewat, sayang mesinnya. Untuk oli mesin 5.000, untuk oli transmisi atau perselang 20.000, untuk oli gardan 20.000. Kalau oli gardan sama oli transmisi kelewat nggak apa-apa ya, tapi kalau oli mesin jangan terlalu sering. Ini penting. Kalau oli transmisi, oli gardan sering kelewat nggak masalah ya, masih aman lah. Tapi kalau oli mesin jangan sampai sering kelewat ya, apalagi sering tekor. Jadi untuk teman-teman ya, misalkan mau ganti oli, ditap dulu, dicek dulu kilometernya, jangan sering kelewat, apalagi nyampe puluhan ribu ya, nggak pernah diganti, sayang komponen mesinnya. Ini udah selesai ya, saya mau isi olinya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.